Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawa'i mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. وقال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا ببركته في الدارين رضي الله عنكم فريق منهم وقد حالتهم كثرة العدو لا طاقة لنا اليوم بجالوت أما الفريق الآخر المؤمن فلم ترحبهم كثرة العدو لأنهم أيقنوا أنهم سيلاقون ربهم بعد الموت لذا قالوا كم حدث أن جماعة قليلة العدد غلبت جماعة كثيرة العدد بإذن الله لنصبر على لقاء العدو فإن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan kita sampai ke pembahasan kisah Nabi Daud alaihissalam. Ada ungkapan dari salah satu ulama besar, bahkan ulama ini adalah salah satu guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama ini bernama Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, beliaulah yang menyatakan pernyataan inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ya, ini sering digunakan, disampaikan di dalam ceramah-ceramah. Ini ucapannya Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan pada saat menyebut cerita orang-orang soleh, maka rahmat akan turun. Tanzilu rahmat. Fakaifa bidzikri aslahis sholihin. Lantas bagaimana jika diceritakan pemimpin orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ungkapan ini kita bisa pahami bahwa menceritakan kisah orang-orang soleh, rahmat diturunkan oleh Allah. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Rahmat. Kalau orang-orang soleh saja ceritanya kita ceritakan rahmat diturunkan oleh Allah, lantas bagaimana yang kita ceritakan adalah biografi para anbiya, para nabi yang derajatnya di atas jauh dari orang-orang soleh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, kalau kalian ingat kepadaku, jangan lupa ingat juga kepada nabi-nabi yang lain. Kalau kalian bersalawat padaku, jangan lupa juga bersalawat kepada para nabi-nabi yang lainnya.
Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Nabi mengatakan, kalau kalian bersalawat padaku, maka sebut juga nama-nama para anbiya, karena fa innahum bu'itsu kama bu'ithtu, karena mereka diutus sama seperti saya diutus. Mulia. Sallu alayya idza dzakartumuni, bersalawatlah kepadaku di saat kalian mengingat aku. Dan juga sallu alal anbiya'i min qabli, dan juga bersalawat kepada nabi-nabi sebelumku. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qad bu'itsu, telah diutus oleh Allah, kama bu'ithtu, sebagaimana saya diutus oleh Allah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Daud alaihissalam selalu kami sampaikan, jika menceritakan Nabi Daud tidak bisa dilepas dengan sosok atau figur yang bernama Tolut. Jika menceritakan Tolut, tidak bisa juga lepas dari figur yang bernama Jalut. Itu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Lanjutan daripada kisah, pasukan Tolut, mereka pun berangkat menuju medan perang. Di saat mereka menyaksikan jumlah pasukan yang dimiliki oleh Jalut, dalam hati mereka mulai muncul rasa takut. Sebagian dari mereka katakan, la taqata lana al-yawm bi Jaluta, kita tidak akan mampu mengalahkan Jalut. Berarti sudah pesimis duluan. Sebagian pasukan dari Tolut ketika menyaksikan jumlah pasukan yang dimiliki oleh Jalut sudah pesimis duluan, takut duluan. Sebagian dari mereka. Padahal kalau kita menggunakan hitungan Allah, pertolongan Allah, maka jumlah itu tidak memiliki dampak, tidak memiliki pengaruh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak dengan izinnya Allah. Alhamdulillah, ammal fariqul akhar al-mu'min, Tolut beruntung, ada sebagian pasukannya yang beriman. Mereka dalam hatinya tidak mengalami rasa takut sedikit pun ketika menyaksikan jumlah musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Falam tarhabbu kathratul adu li'annahum ayqanu annahum sayulaquna rabbahum ba'dal mauti. Sebagian dari pasukannya Tolut yang beriman, jumlah musuh yang banyak itu tidak membuat mereka takut, sebab mereka yakin kemenangan tetap berada di tangan mereka. Yaitu jikalau mereka terbunuh, mereka menang, falah wan najah, karena mereka mendapatkan syahadah di sisi Allah. Sekalipun mereka harus terbunuh. Dan jika mereka menang dalam peperangan tersebut, maka kezaliman, kejahatan telah dimusnahkan oleh mereka, maka mereka juga disebut sebagai pemenang. Jadi posisinya menang. Kalau wafat, syahid. Kalau menang, menumpas kejahatan. Kejahatan itu hilang dengan sebab mereka memerangi musuh-musuh daripada mereka yang waktu itu adalah Jalut.
Maka mereka katakan, berapa banyak kam hadath anna jama'atan qalilatal adadi qalabat jama'atan katsiratal adadi. Berapa banyak terjadi peperangan jumlah sedikit mampu mengalahkan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Biiznillah, dengan izinnya Allah. Di dalam Al-Quran kalau kita memperhatikan secara mendalam, ta'ammul, menganalisa, tadabbur, mentadaburi kalimat biiznillah ini, kalau diceritakan di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan mukjizat di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim menghidupkan burung yang sudah mati. Setiap mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak ada lafaz biiznillah, dengan izin Allah. Namun kalau kita membaca di dalam Al-Quran mukjizat Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Allah ceritakan beliau mampu menyembuhkan orang yang matanya buta, disembuhkan oleh Nabi Isa. Yang lepra, barokah Nabi Isa, sembuh dari penyakit lepra. Saat itu juga sembuh. Bahkan yang mati, ada manusia, ada orang yang mati, dengan mukjizat Nabi Isa dihidupkan kembali. Tapi selalu Allah mempertegas biiznillah, 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 dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Dua-duanya mukjizat. Kisah Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan mukjizatnya di dalam Al-Quran itu juga mukjizat. Mukjizat itu adalah kuasanya Allah, bukan kuasanya makhluk. Nabi Isa Allah ceritakan mukjizat, juga mukjizat berasal dari Allah, bukan dari makhluk. Lantas kok ada perbedaan ketika menceritakan Nabi Ibrahim? Mukjizatnya Nabi Ibrahim tidak ada penegasan izin Allah, tapi mukjizatnya Nabi Isa selalu Allah mempertegas biiznillah, itu adalah izinnya Allah. Karena Nabi Ibrahim umatnya itu tauhidnya, keyakinannya, mukjizat yang Nabi Ibrahim tampakkan di hadapan mereka, akidah mereka selamat, ini dari Allah, bukan dari Nabi Ibrahim. Jadi tauhidnya masih kuat, akidahnya masih selamat. Maka Allah tidak mempertegas dengan lafaz dengan izin Allah. Secara otomatis mereka sudah meyakini ini semuanya kekuatan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mereka paham itu. Tapi Nabi Isa ada sekelompok pengikutnya sudah mulai menampakkan Nabi Isa ke posisi Tuhan, memposisikan Nabi Isa ke posisi Tuhan. Maka Allah mempertegas mukjizat yang luar biasa itu adalah izinnya Allah, bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Karena akidah mereka sudah mulai rusak. Ada oknum-oknum yang merusak akidah tersebut, dan memang terbukti pada akhirnya Nabi Isa diposisikan sebagai Tuhan. Maka Allah mempertegas semua hal-hal yang luar biasa itu izin Allah, dari Allah. Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang matanya buta, yang penyakit kusta. Maka selalu Allah sebutkan biiznillah, 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 untuk mempertegas bahwa mukjizat tersebut izinnya Allah, bukan dari Nabi Isa. Nabi Isa hamba Allah yang mulia, karena sudah ada pemikiran-pemikiran bahwa Nabi Isa ini Tuhan. Nabi Ibrahim terselamatkan dari itu. Maka Allah tidak menggunakan lafaz biiznillah ketika berbicara mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian walamma kharaja al-mu'minun liqitali Jalut wa jaishihi ittajahu ila Allah dhari'ina. Tatkala orang-orang beriman dari pasukannya Talut mereka keluar untuk berperang menghadapi Jalut beserta pasukannya, ittajahu ila Allah, mereka menyerahkan seluruh urusan ini kepada Allah. Dhari'in, dengan penuh kerendahan hati. Kita kalau meminta kepada Allah harus punya keadaan dhari'in. Apa itu dhari'in? Melepaskan semua atribut yang kita miliki. Jabatan dilepas, ilmu dilepas, nasab dilepas, semua atribut-atribut duniawi yang membuat manusia merasa mulia itu ketika berdoa dilepas. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran, disuruh berdoa kepada Allah tadarru'ah. Ud'u rabbakum khufyatan wa tadarru'ah. Di dalam tafsir Bagawi disebutkan kalau minta kepada Allah dalam keadaan khufyah, suaranya pelan, tadarru'ah, dan penuh kerendahan hati. Artinya atribut-atribut kemuliaan kita lepaskan. Dan ini menjadi pendidikan. Setiap orang yang sholat keadaannya harus seperti itu. Sebab itulah ada sujud. Sujud kita merendahkan anggota tubuh kita yang paling mulia, wajah di tempat yang paling hina, pijakan kaki diletakkan, bahkan 2 kali sujudnya, 2 kali 1 rakaat. Maka hikmahnya adalah kita hadir menghadap kepada Allah dalam keadaan merendah. Namanya tadarru'ah dalam bahasa Al-Quran, melepaskan atribut kemuliaan dan merendahkan hati diri di hadapan Allah. Nah, pendidikan yang bisa kita ambil setelah keluar dari sholat, pendidikan ini dibawa kepada sesama makhluk Allah. Jadilah kita hamba yang rendah hati. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang penyayang kalau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Itulah hikmah kenapa kita sujud, agar kita merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah. Tapi kalau kepada makhluk tidak boleh merendahkan diri, karena setiap manusia punya martabat yang mulia. Tapi diperintahkan apa? Merendahkan hati. Itu yang namanya tawadhu. Namun kepada Allah kita diperintahkan 2, merendahkan hati dan merendahkan diri. Sebab itu ada sujud. Sujud itu kan simbol merendahkan diri. Tempat yang paling mulia, kepala kita taruh di tanah. Diperintahkan oleh para ulama ma'rifah Sahal Tustari, sujudnya jangan sujud jasad saja, tapi juga sujud qalb, sujud hati. Artinya kalau jasad kita sujud itu simbol daripada merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu bagus. Makin merendah di sisi Allah, makin mulia di sisi Allah. Makin merasa hebat, merasa suci, makin jauh. Makanya fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Itu ancaman teguran dari Allah. Karena justru rumusnya berbeda. Orang merasa banyak dosa, merasa hina, makin dekat dengan Allah. Merasa hebat, merasa suci, makin jauh dengan Allah. Jadi perintah merendahkan diri di dalam ubudiyah, penghambaan kepada Allah, itu satu perintah dan satu amalan yang sangat baik. Ada sujud di situ.
Hati juga merendahkan diri kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, kepada makhluk, hanya diperintahkan merendahkan hati. Itu yang namanya tawadhu. Sebab itunya hukumnya dilarang kita sujud kepada manusia. Karena sujud simbol dari menghinakan diri. Dilarang. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam biqawatil Islam menyatakan hukum sujud kepada makhluk hukumnya berbeda-beda. Ada yang hukumnya makruh. Kita sujud mau menghormati orang, makruh, tidak baik. Ada sujud yang hukumnya haram. Sujud kepada sesuatu yang kita yakini dia adalah Tuhan selain Allah. Kita sujud kepada sesuatu, oh ini punya kelebihan. Sujud. Jadi sujud hukumnya bermacam-macam. Ada yang makruh, ada yang haram. Bahkan Nabi katakan di dalam satu riwayat, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya diizinkan oleh Allah dalam syariat Islam memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk, maka tentu yang pertama kali saya perintahkan adalah istri sujud kepada suaminya. Tapi ini tidak dibenarkan. Asbabul wurud hadis ini, ada seorang sahabat berangkat ke Syam, dia saksikan para pendeta-pendeta yang keluar dari tempat ibadahnya dihormati oleh umatnya itu dengan cara sujud penghormatan. Dia saksikan itu. Kemudian sahabat ini berijtihad, kalau pendeta-pendeta saja dihormati dengan cara mereka sujud, Nabi Muhammad SAW lebih pantas dan lebih layak untuk kami sujud, karena Nabi Muhammad magumnya lebih hebat. Pulang ia ke Madinah, bertemu Nabi, kemudian fir riwayah dia sujud. Nabi tidak suka itu. Wa fir riwayah dia sampaikan, wahai Rasulullah, pendeta-pendeta di sana mereka hormati dengan cara sujud. Kemudian Nabi menyatakan hadis tadi, seandainya saya perintahkan seseorang sujud kepada seseorang, tentu yang saya perintahkan istri sujud kepada suami. Namun dalam satu kasus, ada orang-orang Nasrani dari Najran. Mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi jelaskan tentang risalah agama ini. Mereka ta'ajub, mereka sujud di hadapan Nabi, bahkan mencium kaki Nabi. Di saat itu Nabi tidak melarang. Kondisi mereka waktu itu orang-orang Nasrani. Artinya sujud itu hukumnya berbeda-beda. Gak boleh kita langsung vonis orang sujud kepada orang jadi syirik. Tanya dulu, oh, sujudnya apa ini? Kalau penghormatan gak masuk bab syirik, tapi makruh. Atau bisa juga dia haram. Kalau di tempat itu menjadi fitnah, maka perbuatan ini haram dan lebih baik ditinggalkan. Nah, ini konsep sujud dalam sholat. Jadi kalau kepada Allah kita hinakan diri kita dan kita rendahkan hati kita. Tapi di hadapan makhluk, semua manusia itu mulia, maka jangan menghinakan diri di hadapan makhluk, tapi merendahkan hati di hadapan makhluk. Itu yang disebut tawadhu, rendah hati. Orangnya namanya mutawadhi. Mutawadhi. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Keluarlah ini pasukan, mereka menyerahkan urusan kepada Allah, dipenuhi hati mereka dengan kesabaran dan meminta kepada Allah agar dikokohkan mereka di medan peperangan. Dan Allah pun menolong mereka.
Jadi jangan lupa doa dalam situasi apapun. Jangan pernah lupa doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa ini adalah silah bainal abad wa rabbih. Dia adalah komunikasi antara hamba dengan penciptanya. Orang yang sering berdoa harus yakin semua doa itu punya manfaat. Gak ada doa yang sia-sia. Cuma cara Allah mengabulkan itu dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Allah tahu kapan dikabul doanya itu, di waktu yang tepat Allah berikan. Kita tidak tahu. Kadang Allah simpan doa itu menjadi penghapus dosa. Tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan cara apa? Menghapuskan dosa-dosanya agar dia selamat di akhirat. Ada kalanya doa itu disimpan oleh Allah, tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah simpan di akhirat nanti sebagai pengangkat derajatnya. Banyak sekali cara Allah di dalam mengabulkan doa. Maka ayat dengan jelas dinyatakan di dalam Al-Quran, Ud'ullah, ya, Ud'uni, ayat, Ud'uni astajib. Ini yang belajar ilmu nahu tahu. Ud'uni astajib. Yang pertama itu tolak, permohonan, meminta. Setelahnya fi'il mudhari, astajib lakum, yang artinya jawab syarat. Dari doa tersebut yang kita pintakan kepada Allah, jawaban yang pasti adalah aku ijabah. Jadi kepastian doa itu, kepastian Allah mengijabahnya, dan ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berdoa kepada Allah, Allah menolong mereka. Fastajaba du'aahum wa nasrahum, maka Allah mengijabah doa mereka dan menolong mereka. Wa qatala Daud Jaluta, dan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Jadi Nabi Daud waktu itu bukan sebagai pasukan, kebetulan ikut saja. Yang pasukan-pasukan ini tantang duel, tidak ada yang berani menghadapi Jalut. Pertemuan lalu sudah dibahas. Jalut itu fisiknya 3,5 meter, badannya kekar, dan terkenal setiap duel tidak pernah kalah. Maka ditantang pasukan-pasukannya Tolut, tidak ada satupun yang maju, takut. Nabi Daud kebetulan ikut saja. Waktu itu usia 9 tahun, riwayat, masih anak-anak. Nabi Daud yang tampil maju ke depan, minta izin kepada Tolut, saya yang lawan dia. Tolut lihat ini anak masih kecil, jangan. Kata Nabi Daud, biar saya yang hadapi dia. Karena dipaksa oleh Nabi Daud untuk duel menghadapi Jalut, akhirnya Tolut mengizinkan. Waktu Jalut melihat Nabi Daud yang masih anak-anak 9 tahun, sempat juga kasihan. Dia bilang, wahai adik, balik saja. Kamu masih anak-anak, cari lawan yang sebanding dengan saya. Nabi Daud berani. Ya, sifat para nabi semuanya berani. Gak ada nabi yang penakut, gak ada. Berani. Karena dia punya hubungan kuat dengan Allah. Orang yang punya hubungan dengan Allah pasti pemberani. Ada satu hadis dikatakan, siapa yang takut kepada Allah, man khafallah akhafallahu minhu kulla syai'. Siapa yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena juga ada takut yang tidak sebenar-benarnya. Takut dengan sebenar-benarnya kepada Allah, Allah akan membuat seluruh makhluk takut kepada-Nya. Wa man lam yakhaf, dan siapa yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Itu riwayat. Nabi Daud tampil, saya duel dengan Jalut. Nah, di dalam Al-Quran
cerita secara terperinci duel antara Nabi Daud dengan Jalut, pakai katapel, ada yang pakai tombak dalam riwayat. Kesemuanya itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak menceritakan secara spesifik bagaimana cara Nabi Daud membunuh Jalut. Itu gak ada satu ayat menerangkan itu. Ya, lam yufassil Quran kaifiyata qatli Daud bi Jalut. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci cara Nabi Daud membunuh Jalut. Kalau ada yang kita lihat pakai katapel, ya, atau ada juga riwayat pakai tombak, kemudian terjatuh, kepalanya dipotong, ya, disembelih, lehernya disembelih, diiris, dipotong, itu semua riwayat-riwayat Israiliyat yang ada di film-film tentang Nabi Daud. Itu semua bukan di dalam Al-Quran riwayatnya, juga bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah riwayat-riwayat Israiliyat. Itu dipastikan tuh, karena Al-Quran tidak menjelaskan cara membunuh, cara atau bagaimana duel terjadi antara Nabi Daud. Hanya Al-Quran mengabarkan qatala Daud, bahwa Nabi Daud telah membunuh Jalut. Itu saja, tanpa dirincikan. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui secara terperinci? Jawabannya tentu Nabi mengetahui secara terperinci. Nabi Muhammad kuasai semua kitab samawi. Gak ada yang tersembunyi bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua suhuf-suhuf para anbiya yang terdahulu dan seluruh kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabinya, seluruhnya itu Rasulullah kuasai di luar kepala, tahu dengan rinci. Dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan kitab. Gak disebut Al-Quran secara spesifik di sini. Kita pahami lafaz Al-Kitab kalau nisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita pastikan Al-Quran. Kitab Al-Quran. Tapi istilah ini kan sudah dirusak oleh oknum sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya istilah kepada orang Islam lebih sering digunakan Ahlul Quran, bukan Ahlul Kitab. Pernah kita sebut ini ulama Ahlul Kitab. Tapi yang kita sebut ini ulama-ulama Ahlul Quran. Dalam hadis juga Nabi sebut Ahlul Quran. Dalam Al-Quran disebut Ahlul Zikir. Ulamanya disebut Ahlul Zikir. Selalu membedakan dengan istilah yang sudah dirusak. Padahal di ayat yang lain disebut Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Anzala 'alaikumul kitaba walladzi anzala 'alaikal kitaba. Dia Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Tapi istilah ini tidak digunakan Ahlul Kitab karena terminologi ini sudah digunakan sebelumnya dan menyimpang. Makanya digunakan Ahlul Zikir, Ahlul Quran. Nabi SAW mengetahui semua kitab-kitab samawi, suhuf-suhuf seluruhnya Nabi faham. Bukan hanya Al-Quran. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar fiha kutubun qayyimah. Saya terjemahkan. Ada seorang rasul membacakan ayat-ayat suci, rasulun minallah. Yang dimaksud rasulun minallah adalah Nabi Muhammad SAW. Yatlu suhufan mutahhar. Beliau membacakan lembaran-lembaran suci. Lembaran-lembaran itu Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Suhuf, makanya suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Musa,
Suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, suhuf-suhufnya Nabi Musa. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Nabi Sis bin Adam juga diberikan suhuf. Jadi Nabi membacakan seluruh suhuf-suhuf yang suci. Nabi bacakan karena Nabi faham, Nabi tahu, Nabi sampaikan informasi yang benar terkait suhuf-suhuf para anbiya terdahulu. Ditambah lagi lanjutannya, kutubun qayyimah. Saya mau tanya, kutub itu bentuk jamak atau mufrad? Bentuk jamak. Kalau kitab satu, kitabun. Kalau kitab dua, kitabani atau kitabaini. Tapi ketika Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad SAW juga membaca suhuf-suhuf yang di dalamnya juga ada kitab-kitab, berarti lebih dari satu. Artinya apa? Semua kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, Nabi Muhammad SAW memahami seluruhnya secara terperinci, secara detail, dan bahkan hafal semuanya. Hafal semua. Makanya kutubun qayyimah. Cuman kenapa Nabi tidak ceritakan riwayat yang secara terperinci cara membunuhnya Nabi Daud kepada Jalut? Yang pertama, hadis-hadis Nabi ini dalam sejarah banyak ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, tapi di abad 6 Hijriah ada invasi bangsa Mongol menghancurkan perpustakaan peninggalan para ulama, karya-karya mereka juga dirusak. Jadi ada hadis-hadis yang maktub tertulis, ada yang manqul tidak tertulis tapi diriwayatkan dari guru ke guru, dan ada yang dia mastur, tersirat. Nah, mungkin riwayat-riwayat tersebut masuk kepada riwayat hadis yang dirusak, yang dibakar oleh bangsa Mongol di zaman itu. Dan kitab ulama sangat banyak yang mafqud, yang tidak ada di zaman kita. Tapi di zaman itu banyak mereka mengarang kitab. Imam Kisai punya kitab juga banyak yang tidak sampai kepada kita. Imam Ghazali juga banyak kitabnya yang tidak sampai kepada kita, karena termasuk kitab-kitab yang dirusak, yang dihancurkan oleh bangsa. Atau mungkin kemungkinan alasan kedua, kenapa Nabi tidak ceritakan secara spesifik tentang cara membunuhnya, ya. Nabi Daud membunuh Jalut karena tidak penting masalah itu. Bukan itu tujuannya. Agama ini yang dibawa oleh para nabi rahmat, bukan untuk saling membunuh. Akan tetapi itu kondisi pada waktu itu memang seperti itu, terpaksa, sehingga tidak disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran, dan juga tidak disebutkan secara terperinci di dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Yang ada riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ada yang benar jika sesuai dengan kabar yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Ada juga yang menyimpang, yang palsu ada. Bahkan ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini sudah ditarjih, sudah diseleksi oleh para ulama, kaidah-kaidahnya untuk kita hati-hati kalau mengambil riwayat dari riwayat Israiliyat. Tapi hukumnya agak ada masalah, selama dia tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan juga didukung dengan informasi-informasi yang valid dari agama Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithu an Bani Israil wala haraj atau fala haraj, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatkanlah riwayat-riwayat dari Bani Israil, tidak mengapa, kata Nabi, dengan syarat tadi, ya, ketentuan tadi. Cuma lebih aman kita hindari, kita punya riwayat lengkap sebenarnya. Kalau ada yang tidak diterangkan, tidak penting. Kalau yang penting-penting pasti diterangkan. Kalau tidak diterangkan, tidak penting.
Walhasil Nabi Daud berhasil membunuh Jalut, terbunuhlah Jalut. Kemudian ini cerita Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 249 sampai ayat 251. Itu cerita bagaimana Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doanya pasukan Tolut. Jadi doa ini bisa dipakai kalau lagi jihad mau perang, ya. Pakai doa ini. Khususnya saudara-saudara yang berjuang di Palestina. Jadi setiap ada informasi doa dan menceritakan peristiwanya, maka doa itu menjadi doa mustajab. Apalagi di dalam Al-Qur'an. Doa ketika sakit minta sembuh. Dalam Al-Qur'an ada. Doa Nabi siapa? Ayub. Doa ini menjadi mustajab untuk menjadi apa? Syifa. Kemudian ada doa agar Allah ampuni kesalahan. Doanya Nabi Adam. Sekalipun Nabi Adam tidak punya dosa, ya. Itu pelajaran bagi kita. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Karena ceritanya apa? Sedang minta pengampunan. Maka doa ini baik sebagai doa meminta ampun kepada Allah. Begitu juga ketika Allah ceritakan doa Tolut dengan pasukannya dalam situasi berperang mau menghadapi musuh, maka doa tersebut menjadi mustajab digunakan ketika mau menghadapi musuh dalam peperangan, yaitu Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya Rabbana, wahai pencipta kami, afriq alaina sabra, penuhilah kesabaran atas diri kami, karena peperangan itu butuh kesabaran. Dan agama Islam tidak mengajarkan peperangan. Ajaran para anbiya tidak mengajarkan peperangan. Semua para nabi membawa satu ajaran yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Semua. Cuma kondisi waktu itu seperti itu. Terpaksa. Para nabi berperang itu terpaksa. Mereka tidak mau. Nah, sebab peperangan kondisi, salah satu bukti kondisi Nabi Daud dalam situasi kondisi peperangan berkepanjangan. Nabi Daud orang pertama yang membuat baju perang dari besi dengan mukjizat. Kami lunakkan kepadanya besi tersebut. Hadid dalam tafsir Bagawi wa tafsir At-Tabari yang lahir 224 Hijriah wafat 310 Hijriah, ketika Nabi Daud memegang besi itu kayak adonan roti. Diadon, dibuat, dicetak jadi baju perang. Tidak pakai dibakar, tidak perlu disentuh dengan tangan, melunak itu besi. Maka beliau buat dir'un dalam bahasa Arab, baju perang yang terbuat dari baja dan lain sebagainya. Itu hasil karya awalnya adalah Nabi Daud, yang membuat Nabi Daud. Kalau pakai bahasa menciptakan, bermasalah dari akidah, ya. Menciptakan itu nisbat kepada Allah. Kalau membuat sudah ada, dibuat. Ya, dalam ilmu akidah bahasa itu jadi bermasalah. Kita gak boleh mengatakan kepada makhluk menciptakan. Oh, Nabi Daud menciptakan baju besi. Oh, si fulan menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Kata khalqun, penciptaan itu, atau khalaqa dalam fi'il madinya, itu khusus untuk Allah.
menciptakan ya. Jadi bahasa itu coba dilatih, dihindari. Kalau menciptakan itu hanya untuk Allah. Kalau makhluk membuat. Karena semua yang dibuat oleh makhluk gak ada dari ketiadaan kemudian diadakan. Ada tidak? Makhluk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Semuanya ada bahan awalnya dari Allah. Mau buat mimbar kayu, tukang kayu yang buat mimbar nih. Buat ini podium, tapi hanya buat karena kayu dia tidak ciptakan. Ambil juga dari alam. Nah, siapa yang menciptakan kayu? Allah. Ini bangunan begitu juga. Mau bangun masjid, mau bangun rumah, ada pasir, ada batu. Dia ciptakan gak bangunan ini? Tidak. Dibuat karena dia tidak menciptakan batu. Dia tidak bisa menciptakan pasir. Dia hanya mengambil bahan yang sudah ada kemudian dibuat. Berarti semuanya itu bahasa yang menyatakan menciptakan, hadza khos din khaliq, hanya khusus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa keterangan yang disampaikan di dalam kitab. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa bertemu lagi di pertemuan berikut. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.